Dinas Kesehatan Jawa Barat resmi menetapkan status darurat medis atas kasus Ciki Ngebul atau Cikbul. Sebagaimana diketahui, sedikitnya ada 28 anak di Jawa Barat mengalami keracunan akibat mengonsumsi jajanan yang mengandung nitrogen cair yang saat ini tengah digandrungi oleh anak-anak. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini serta apa saja langkah pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah, bergabung bersama kami Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dr. Dewi Ambarwati. Selamat sore, Dr. Dewi. Selamat sore Mbak Zaza. Dokter, bagaimana kondisi terbaru dari 28 anak yang mengalami keracunan pada saat ini, Dok? Baik, terima kasih izin menjawab. Untuk anak-anak yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, itu jumlah kurang lebih 24 anak, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Dari 24 anak ini yang mengkonsumsi Ciki Ngebul ini, 16 tidak bergejala sama sekali. Dan ada 7 orang yang bergejala, 1 orang masuk rumah sakit, tapi semua dalam keadaan sehat sampai dengan hari ini. Untuk yang di kota Bekasi ada 4 orang anak dan 1 orang itu dengan keadaan perforasi lambungnya, jadi ada bocor di lambung dan sudah dioperasi di Rumah Sakit Haji di Jakarta. Sekarang sudah dalam keadaan sehat semuanya, Mbak, begitu. Gejala apa saja, Bu, yang diderita oleh anak-anak? Baik, kalau yang bergejala ringan itu mual, muntah, pusing gitu ya. Tapi kalau yang berat kemarin yang di Bekasi itu sampai dengan dia pada saat muntahnya mengeluarkan darah. Sehingga itu menunjukkan bahwa adanya luka di organ pencernaannya begitu. Tadi Ibu juga menyebutkan bahwa ada anak-anak yang mengalami lambungnya bocor seperti itu dan saat ini sudah dioperasi. Bahkan Betul. ada yang muntahnya berdarah. Apakah itu memang dampak dari mengonsumsi nitrogen cair yang ada dalam Ciki Ngebul itu, Bu? Ya betul, izin menjelaskan Mbak Zaza bahwa nitrogen cair ini sangat tidak direkomendasikan di dalam makanan karena dia menyebabkan luka bakar di saluran pencernaan. Apalagi anak-anak kita ketahui bahwa organ-organ tubuhnya semua masih dalam tahap perkembangan, belum berkembang secara sempurna. Dan kita juga tidak mengetahui apakah semua anak itu dalam keadaan yang sehat, tidak punya penyakit penyerta dan lain sebagainya. Sehingga memang sangat berbahaya jika ini dikonsumsi, apalagi kalau dia punya penyakit seperti asma dan lain sebagainya. Ini juga bisa menyebabkan sesak nafas, begitu Mbak. Sebenarnya nitrogen cair ini kan bukan baru kali ini aja kita temukan di panganan ya, Bu. Sebenarnya penggunaannya ini dari Betul. dulu juga sudah ada. Sebenarnya berbahaya Betul. atau memang ada salah prosedur hingga menyebabkan anak-anak ini keracunan? Oke. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan ini terjadi. Memang ini sudah banyak dikonsumsi dan sudah cukup lama. Tapi mungkin pada saat ini kita tidak mengetahui apakah kondisi anak-anak ini dalam keadaan yang sehat. Seperti kita ketahui bahwa dari Kabupaten Tasik itu sendiri ada 24 anak yang makan, 16 nggak ada masalah gitu kan. Tapi yang kita 7 orang ini bermasalah, justru ini mungkin ada sesuatu di anak-anak kita ini. Tetapi sejujurnya ini sangat tidak disarankan dan tidak direkomendasikan ini dicampur ke dalam makanan gitu karena ini memang cukup berbahaya, apalagi apabila penggunaannya atau mengolahnya sendiri tidak dalam keadaan atau punya profesionalisme yang baik begitu. Jadi ini juga sangat berbahaya begitu karena memang ada aturan-aturannya pada saat nitrogen cair ini dipergunakan begitu Mbak Zaza. Jadi sebenarnya bisa digunakan namun harus ada prosedur tersendiri yang harus ditepati. Prosedur apa saja, Bu, yang harus kemudian ditepati agar nitrogen cair ini aman untuk dikonsumsi? Baik, sejujurnya sebetulnya setelah kami dapatkan informasi dari teman-teman baik dari Dinas Perindustrian atau BPOM, sejujurnya untuk menggunakan nitrogen cair ini tidak dianjurkan digunakan dalam konsumsi untuk makanan begitu. Tetapi beberapa restoran-restoran besar juga menggunakan nitrogen cair ini, namun penggunaannya cukup memenuhi standar operasional prosedurnya begitu. Nah, apalagi kalau ini digunakan untuk UMKM yang memang dia tidak punya suatu keahlian menggunakan nitrogen cair ini yang sangat berbahaya. Namun seperti kita dengar tadi, seperti Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat mengatakan, supaya ini tidak menjadi suatu hal yang meresahkan masyarakat juga, ini sangat tidak direkomendasikan. Karena manfaatnya pun tidak ada Mbak Zaza untuk menggunakan nitrogen cair. Hanya bermanfaat untuk dalam segi sensasinya saja, tapi untuk gizi dan lain sebagainya sangat tidak ada begitu. Dan dalam surat edaran Kemenkes juga sudah disebutkan bahwa tidak direkomendasikan terutama buat gerai jajanan keliling ya, Bu. Betul. Ya. Kemudian kan sebenarnya pemerintah Jawa Barat telah melarang Ciki Ngebul. Apakah kemudian juga melakukan pengetatan ataupun pelarangan penggunaan nitrogen cair di restoran-restoran lainnya atau di panganan lainnya, Bu?
Kalau untuk penggunaan di restoran belum dilakukan, namun sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, apakah dengan OPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian, juga dengan BPOM itu sendiri begitu. Karena pengawasannya ini dalam pengawasan bersama, begitu Mbak Jaga. Kemudian para penjual ciki ngebul yang melanggar aturan karena kan sekarang sudah dilarang seperti itu ya, akan ada konsekuensi hukumnya kah Bu atau seperti apa konsekuensinya? Baik, yang pasti mungkin ada 3 hal yang harus berperan dalam kejadian ini. Yang pertama adalah pengusahanya, yang kedua adalah konsumennya, yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah itu sendiri harus berperan dalam segi pengawasan di lapangan. Kemungkinan besar mungkin pengusaha yang UMKM ini tidak mengerti dan tidak mengetahui bahayanya itu sendiri. Sehingga edukasi dan pendekatan secara persuasif tetap dilakukan begitu, Mbak. Selain edukasi yang dilakukan yang memang ada dalam surat keputusan dari Kemenkes dan juga dengan ditetapkannya status kedaruratan medis, ada upaya apa lagi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah setempat agar mencegah kejadian ini semakin meluas? Baik, Jabar ada 27 kabupaten kota, Mbak. Izin menyampaikan sudah beberapa kabupaten kota yang sudah memberikan edaran, terutama dari dinas pendidikannya. Jadi untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak didiknya, salah satunya adalah dari Kabupaten Cirebon, begitu. Jadi mereka juga melakukan pencegahannya dengan melakukan edukasi baik kepada guru ataupun anak-anak sekolahnya, begitu, tidak mengkonsumsi makanan yang berbahaya ini, begitu, Mbak. Ibu sejauh ini apakah tim gerak cepat melakukan investigasi lebih lanjut dan juga adakah laporan tambahan mengenai jumlah korban, Bu? Baik, jadi kami provinsi punya TGC, tim gerak cepat di kabupaten kota. Alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak ada laporan untuk kejadian Cirebon lagi dan mudah-mudahan tidak ada lagi, Mbak Zaza. Kemudian apakah investigasi lebih lanjut tetap dilakukan oleh tim gerak cepat, Bu, terkait hal ini? Iya, untuk kejadian yang kemarin sudah terjadi, mungkin kalau misalnya anak-anak sudah sehat dan lain sebagainya itu mungkin sudah selesai. Namun untuk yang selanjutnya tetap tim gerak cepat melakukan pengawasan di lapangan, begitu Mbak, jika terjadi suatu keracunan terhadap suatu makanan dan lain sebagainya, begitu. Baik, terima kasih Dr. Dewi telah bergabung bersama kami pada sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom.